Selamat sore semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esrayanti Sinaga dengan NIM C0D02462. Saya dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dari kelas genap perpajakan. Jadi di sini saya akan membacakan hasil dari tugas saya yang berjudul pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Sebelumnya mungkin suara saya akan agak sangat sedikit ribut karena sekarang di sini lagi hujan. Tanpa berlama-lama, saya akan melanjutkan presentasi saya. Apa itu pegawai tidak tetap? Pegawai tidak tetap adalah pegawai termasuk tenaga kerja yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, adapun ciri-ciri dari pegawai tidak tetap, yaitu yang pertama, jangka waktu kerja yang terbatas. Tidak ada status tetap, berbeda dengan pegawai tetap yang memiliki hak dan kewajiban jangka panjang dengan perusahaan. Pegawai tidak tetap hanya bekerja untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua itu pegawai tidak tetap bekerja dalam periode yang terbatas sesuai dengan kontrak atau perjanjian tertentu, seperti kontrak selama 6 bulan atau per proyek tertentu. Yang ketiga itu pembayaran berdasarkan kontrak. Penghasilan pegawai tidak tetap biasanya disesuaikan dengan waktu atau proyek yang disepakati dalam kontrak kerja. Yang keempat itu tidak mendapatkan tunjangan atau fasilitas tetap. Pegawai tidak tetap umumnya tidak mendapatkan tunjangan kesehatan, pensiun, atau fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai tetap. Jadi, adapun kendala dan dampak dari pegawai tidak tetap ini, kendalanya yaitu kurangnya pemahaman peraturan. Yang kedua, administrasi tidak tertib. Yang ketiga, tarif salah diterapkan. Yang keempat, sistem tidak memadai. Yang kelima, penolakan dari pegawai. Yang keenam, sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu data pelaporan tidak lengkap. Adapun dampak dari PPh pegawai tidak tetap ini, yang pertama itu kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan. Yang kedua, sulit menghitung pajak dengan akurat. Yang ketiga, potensi kurang bayar atau lebih bayar. Dan yang terakhir itu menurunnya kepatuhan dan kepercayaan. Solusi atau tujuan. Solusi untuk menghadapi masalah yang tadi itu ada pertama, edukasi dan pelatihan. Yang kedua, perbaiki pencatatan. Yang ketiga, gunakan software. Yang keempat, buat SOP internal. Yang kelima itu beri penjelasan atau bukti potong. Yang keenam, konsultasi ke KPP atau konsultan. Yang ketujuh, update regulasi secara berkala. Jadi, itu adalah solusi untuk menghadapi masalah dari dampak dan kendala yang tadi. Tujuan dari solusi itu sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan staf. Yang kedua itu mempermudah perhitungan pajak. Yang ketiga meningkatkan akurasi. Yang keempat standarisasi proses. Yang kelima transparansi dan penerimaan. Yang keenam itu validasi kebijakan pajak. Yang ketujuh itu kepatuhan terhadap hukum pajak. Jadi itu adalah solusi dan tujuan dari solusi tersebut. Lanjut ke contoh soal. Saya buat soal sendiri, soal yang sederhana. Contoh soalnya itu, Bapak Ucok kerja sebagai tenaga lepas dengan upah harian 500.000 dan bekerja selama 20 hari dalam sebulan. Bapak Ucok belum menikah, berarti PTKP-nya 54 juta per tahun. Jawabannya, penghasilan bruto sebulan
Dia kan bekerja selama 20 hari dalam sebulan. 20 hari dikali 500.000 itu adalah upah hariannya. Hasilnya yaitu 10 juta. PTKP hariannya itu kan dia tidak menikah, belum menikah. Jadi PTKP-nya 54 juta. Kalau misalkan 360 ini itu 1 tahun 360 hari. Jadi dibagi 360 hasilnya 150.000. PTKP sebulan karena dia kerja 20 hari dalam sebulan, jadi 20 dikali 150. 150 ini didapat dari PTKP harian. Jadi 20 dikali 150.000 itu 3 juta. PKP penghasilan kena pajaknya 10 juta itu dari penghasilan bruto sebulannya dikurang dengan 3 juta. 3 juta ini PTKP sebulannya hasilnya tinggal 7 juta. PPh 21 itu 5%. Kenapa 5%? Karena dia pakai tarif progresif. Karena penghasilannya kurang dari 60 juta. 5% itu 0 sampai 60 juta. Karena penghasilan dia 10 juta, maka dia dikenakan tarif 5%. 5% dikali 7 juta. 7 juta ini itu PTKP, penghasilan kena pajak yang harus dibayarkannya. Jadi 5% dikali 7 juta sama dengan 350.000. Jadi pajak yang mau dibayar Bapak Ucok itu sebesar 350.000. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih dan selamat pagi.